Oke, saya langsung lanjut ke Mas Arya. Mas Arya, ada 2 poin yang menarik yang saya tangkap dari Mas Arya tadi. Yang pertama, pertemuan Gibran dan juga Prabowo ini memang tidak seizin PDI Perjuangan. Saya cek dulu deh, Mas Arya, sudah bergabung bersama kami? Oke, saya mau bergeser ke Mas Habib kalau gitu. Mas Habib, pertanyaan saya begini, tadi kan Mas Arya menyampaikan bahwa nggak mungkin bahwa Gibran ini sebagai cawapres Prabowo Subianto, yang pertama. Yang kedua, ini tidak atas seizin dari PDI Perjuangan. Saya bisa pertanyakan nggak bahwa pertemuan kemarin ini merupakan bentuk dukungan diam-diam dari Presiden Joko Widodo untuk Pak Prabowo Subianto, supaya tidak terlihat berbeda dengan partai pengusungnya. Bisa nggak saya pertanyakan itu? Mas Habib? Halo? Oke, saya mau geser ke Mas Burhan kalau gitu. Mas Burhan, tadi jelas yang disampaikan oleh Mas Arya Bima bahwa ya memang ini pertemuan tidak seizin PDIP, kemudian tidak mungkin Gibran sebagai cawapresnya. Saya bisa pertanyakan nggak bahwa ini merupakan bentuk dukungan diam-diam dari Presiden Joko Widodo supaya tidak terlihat berbeda dengan partai pengusungnya? Bisa nggak saya pertanyakan itu, Mas Burhan? Ya, lagi-lagi sah-sah saja ya. Pihak lain menafsirkan pertemuan kemarin sebagai bentuk sikap atau refleksi sikap Presiden Jokowi yang tanda kutip mendua ya dalam kasus Kapres 2024. Karena kita tahu relawan Pak Jokowi, Projo juga memberikan 3 nama capres, padahal PD Perjuangan sudah mencapreskan Ganjar sebagai satu-satunya orang yang akan diusung sebagai capres 2024. Jadi apa yang kita lihat kemarin sebagai refleksi sikap Presiden Jokowi yang masih mendua, yang masih ambigu, itu sah-sah saja. Karena per hari ini Presiden Jokowi kan bukan semata-mata kader PD Perjuangan. Beliau juga presiden yang menjadi ketua dari partai-partai pendukung pemerintah. Nah, pada titik ini Presiden Jokowi kadang bisa punya kepentingan yang sama, kadang punya kepentingan yang berbeda dengan partainya. Apalagi Pak Jokowi ini kan bukan presiden yang memiliki partai. Lain dengan presiden-presiden sebelumnya, ada Ibu Mega, adalah ketua umum partai, Pak SBY, ketua umum partai sebelum akhirnya diberikan kepada anaknya. Kemudian almarhum Gus Dur adalah orang kuat PKB. Nah, Pak Jokowi relatif meskipun orang PD Perjuangan, tapi bukan pemilik remote control partai. Dan semuanya tetap berada di Ketua Umum PD Perjuangan ya Mas Burhan ya. Kita tahan dulu di situ Mas Burhan, karena saat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan diskusi kembali. Mas Arya sudah tersambung bersama kami, Mas Arya. Ya, Mas Arya, pertanyaan yang sama yang disampaikan Vita kepada Mas Burhan tadi, ini kami pertanyakan juga untuk Anda. Jadi artinya jika kemudian memang bukan tradisi dan budaya PDIP untuk bermain 2 kaki dan juga tidak ada kemungkinan Mas Gibran untuk menjadi cawapres dari Pak Prabowo, artinya apakah pertemuan kemarin hingga pemanggilan Gibran ke DPP PPD Perjuangan ini memang mengartikan ada permainan diam-diam dukungan dari Pak Jokowi dan juga keluarganya kepada Pak Prabowo? Begini, saya meluruskan Pak Prabowo ini negarawan ya. Saya tahu betul beliau. Dia bukan tipe petakrobis macam itu. Bahkan waktu Pak Prabowo ketemu relawan Gibran yang dulu mendukung Mas Wali dalam pilkada, dia terkaget. Ya. Tipe Pak Prabowo itu negarawan. Dia akan berbicara persoalan bangsa ini ke depan itu bukan dengan cara-cara yang reaksioner semacam itu. Begitu juga Pak Jokowi, seorang negarawan. Ini bicara negara, bicara persoalan besar. Pak Jokowi, Ibu Mega, Pak Prabowo adalah negarawan untuk bicara soal kepemimpinan bangsa ini ke depan. Jadi saya tidak yakin Pak Prabowo pun melakukan hal-hal fait accompli seperti dia datang terus kemudian dipertemukan dengan relawan Gibran pendukung Pak Prabowo. Pak Prabowo kaget juga. Jadi saya tidak melihat cara-cara Pak Prabowo ini dengan cara demikian juga. Demikian juga Pak Jokowi. Pak Jokowi juga tidak sekedar, ini kan kayak mainan pemilihan senat mahasiswa gitu kan. Enggak, saya percaya betul Pak Prabowo adalah seorang negarawan dan tidak ada. Mas Arya membantah bahwa ini adalah bentuk dukungan diam-diam dari Presiden Joko Widodo kepada Pak Prabowo Subianto. Anda membantah soal itu ya Mas Arya ya? Iya pasti, karena Pak Jokowi tahu persis bagaimana
Ibu Mega, beliau sering komunikasi, begitu juga dengan Pak Prabowo untuk bicara persoalan bangsa ini ke depan terkait dengan capres cawapres. Oke. Ini yang Cukup saya tegas di pikir sana. kita harus dudukkan, jangan sampai tokoh-tokoh bangsa ini kemudian dipolarisasi dengan narasi-narasi publik yang kemudian mereka seolah-olah hanya berpikir jangka pendek yang tentunya itu tidak sesuai dengan Pak Prabowo maupun Pak Jokowi, dan Gibran sendiri tidak bermaksud untuk memfetakompli ketiga tokoh antara Ibu Mega, Pak Jokowi dan Pak Prabowo, saya kira itu. Oke, Mas Habibur Rahman, kalau kita lihat juga kan ada pesan Bu Mega ya kepada Mas Gibran begitu ya, hati-hati dengan dansa-dansa politik, manuver-manuver jelang Pilpres begitu, Mas Habibur Rahman. Anda melihat ini ditujukan kepada Gerindra atau seperti apa? Saya pikir itu statement normatif terbuka ya, Ketua Umum Partai Politik yang kami tidak bisa mengintervensinya. Kami juga kalau ketum kami bicara kepada kader ya juga ada hal-hal yang sifatnya terbuka. Oke, Mas Habibur Rahman, sekali lagi artinya kalau tadi PD Perjuangan sudah menolak begitu ya, membantah maksud kami tidak ada kemungkinan Gibran menjadi cawapres dari Pak Prabowo, artinya demikian pula untuk Gerindra? Ya, saya seperti kami tegaskan berkali-kali, kalau kami pada jubir ditanya capres dan cawapres siapa, kami tidak punya kewenangan ya. Itu ditentukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar secara kolektif. Oke, Mas Habib, tadi soal capres-cawapres sudah clear ya. Yang ingin saya tanyakan, kita mungkin fokusnya dulu soal tadi. Anda dan Partai Gerindra merasa nggak? Tadi sih sudah disampaikan Mas Arya bahwa enggak kok, ini bukan dukungan diam-diam Pak Jokowi. Tapi Gerindra merasa nggak bahwa ada dukungan diam-diam Pak Presiden Joko Widodo terhadap Prabowo Subianto? Merasa itu nggak, ya, Mas Habib? Ya, tentu kami Gerindra kemanapun kita mencari dukungan. Tapi kita tidak pernah mencampuri urusan partai politik lain. Ya, kalau Pak Jokowi dan partai PDIP tentu beliau ya terikat pada partai beliau. Oke, Mas Habib, kalau kita lihat juga ini kan secara tegas loh kemarin relawan Jokowi dan Gibran ini kan menyampaikan dukungan secara terbuka terhadap Prabowo Subianto sebagai capres. Anda melihat ini merupakan suntikan elektoral untuk Gerindra atau bagaimana? Ya tentu ya dukungan dari manapun dari pihak manapun akan mendapat memberikan semangat kepada kami menambah kekuatan ya. Untuk lebih jauh secara teknis akan ditindaklanjuti oleh urusan relawan di timnya Pak Prabowo. Iya, Mas Habibur Rahman, kalau memang begitu kan namanya politik kan nggak ada yang gratis. Jangan-jangan kemudian nanti ada timbal balik di sana. Ya ada mekanismenya ya, teman-teman seluruh Indonesia banyak sekali yang ingin jadi relawan ya. Tentu kita punya mekanisme bagaimana dukungan itu disampaikan. Oke, saya mau langsung lanjut ke Mas Burhan kalau gitu. Ini menarik ya. Mas Burhan, kok tadi Anda mengatakan ya potensi untuk ini merupakan dukungan dari Joko Widodo ya bisa saja gitu. Tapi pertanyaan saya selanjutnya, seberapa besar atau seberapa signifikan pengaruh endorsement dari Joko Widodo dalam konstelasi politik? Karena kan di undang-undang jelas Mas Burhan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kewenangan seutuhnya untuk mengusung capres-cawapres. Seperti apa Mas Burhan? Ya kalau soal nominasi capres-cawapres memang ada di tangan partai politik dan Presiden Jokowi tidak punya kewenangan formal. Tetapi dalam konteks pemenangan, efek Presiden Jokowi menjadi penting ketika kita kaitkan dengan approval rating beliau yang sangat tinggi. Dua lembaga survei terkemuka, LSI maupun SMRC menyebut kisaran 82% approval rating Presiden Jokowi. Lembaga saya indikator 78,5%. Masyarakat yang puas. Carta 79%. Rata-rata memang di kisaran 78 sampai 82%. Nah, pada tingkat di mana approval rating Presiden Jokowi tinggi, maka efek elektoralnya menjadi penting ke arah mana Presiden Jokowi memberikan dukungan. Nah, sejauh ini ya, tentu saja bisa salah tafsir saya. Presiden Jokowi memang seperti memberikan endorsement kepada dua nama. Satu adalah kepada Ganjar, karena Ganjar bagaimanapun dibesarkan oleh Presiden Jokowi. Kita tahu awalnya Ganjar kan bukan top list ya di PD Perjuangan, sampai akhirnya mendapatkan tiket sebagai capres. Ya tentu salah satunya karena endorsement Presiden Jokowi.
Yang kedua, Pak Prabowo yang baru belakangan ya, terutama di akhir 2022, ada sinyalemen Presiden Jokowi, Prabowo adalah the next president. Nah, dan itu pula yang mengangkat elektabilitas Pak Prabowo yang awalnya berada di peringkat ketiga, rebound di awal 2023. Kalau saya memaknainya, karena tidak ada capres yang dominan, sepertinya endorsement yang mendua ini itu dalam rangka memastikan kalau terjadi 2 putaran, itu yang maju adalah all president man. Dan kalau misalnya maksudnya itu, sejauh ini sih relatif berhasil. Karena tren elektabilitas Anies Baswedan yang notabene dianggap sebagai calon presiden antitesa itu cenderung melemah di beberapa bulan terakhir. Cuma kemudian menjadi masalah di putaran kedua, kalau betul yang lolos adalah Ganjar versus Pak Prabowo, presiden larinya kemana? Karena bagaimanapun 2 nama ini pada ujungnya harus dipilih salah satunya. Dan buat presiden tentu jadi dilematis antara satu kader sesama partai, yang lain adalah menteri yang notabene adalah anak buah di kabinet. Nah tentu masih jauh sebelum sampai ke situ, tapi paling tidak sepertinya memang Presiden Jokowi ingin memastikan putaran kedua nanti itu all president man. Dan karenanya endorsement bukan hanya diberikan kepada salah satu nama, tapi juga kepada Pak Prabowo. Oke, menarik kalau kita lihat nanti bagaimanakah dinamika Pilpres 2024 yang akan bergulir, masuk juga seperti apa yang analisa dari Mas Burhan. Terima kasih Mas Burhan, terima kasih Mas Habibur Rahman, terima kasih telah bergabung di Kabar Petang pada petang hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.